Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Fadila Irianti dari kelas 16A akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Bab 1 yaitu tentang konsep dasar psikologi. Yang pertama ada definisi psikologi. Nah, di sini psikologi pendidikan itu faktor yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu proses yang berkaitan dengan bagaimana siswa itu belajar dan berkembang. Psikologi pendidikan itu sendiri gabungan dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Kedua kata itu memiliki makna yang berbeda-beda. Secara etimologi, psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sedangkan secara terminologi itu mengenai tentang tingkah laku manusia. Adapun definisi psikologi pendidikan menurut para ahli itu yang pertama ada menurut Berlow tahun 1997 itu psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Sedangkan menurut Witherington itu psikologi pendidikan itu adalah studi sistem tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada yang pertama pengetahuan, yang kedua pembawaan, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, perkembangan siswa, faktor yang mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis pengukuran, transfer belajar, kesehatan mental, pendidikan karakter, serta kurikulum pendek. Yang ketiga ada peran psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan itu sebagai ilmu yang meneliti masalah jiwa dan aktivitas psikologi seorang dalam kaitannya dengan pendidikan. Sebagai interaksi psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Bab 2 yaitu tentang tugas perkembangan. Menurut Hafiz Horst, tugas perkembangan itu adalah tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode tertentu, dan apabila berhasil mencapainya mereka akan bahagia, tapi sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Yang kedua ada tugas perkembangan menurut Harlock tahun 1981. Itu ia menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya itu setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupannya. Yang ketiga yaitu tugas perkembangan Erikson. Itu dia ada hubungan timbal balik antara pribadi dan budaya orang tersebut menjadi dewasa, yaitu berarti tiap individu itu mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang atau institusi supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Bab 3 yaitu tentang teori perkembangan. Di sini ada 5 teori perkembangan menurut para ahli, yaitu yang pertama ada teori psikoanalitis menurut Sigmund Freud. Itu teori psikoanalisis itu adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Itu salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan menemukan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget ini, dia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi
dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang ketiga ada teori perkembangan belajar perilaku atau sosial menurut B.F. Skinner. Itu perkembangan belajar itu adalah perubahan perilaku tersebut yang diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian dari lingkungan. Yang keempat yaitu teori dari Erikson tentang perkembangan manusia. Itu dikenal dengan istilah perkembangan psikososial yang mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Yang kelima ada teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi itu memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Yang berikutnya bab 4 tentang perbedaan individu. Dari kamus Eckhart dan Sadri, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, atau oknum. Menurut teori Lidgren tahun 1980, itu makna perbedaan dan perbedaan individual itu menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut teori Chaplin itu perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi perbedaan individu itu merupakan segala sesuatu yang membedakan antara individu satu dengan individu lain. Di sini perbedaan individu itu menurut Gary tahun 1963 itu dalam buku perkembangan peserta didik karya Sunarto dan Agung Hartono itu mengkategorikan perbedaan individual itu yang pertama ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu setiap manusia itu memiliki fisik yang berbeda-beda, ada yang fisiknya lemah dan ada yang fisiknya kuat. Yang kedua ada berat badan. Berat badan itu setiap manusia juga itu selalu memiliki berat badan yang berbeda-beda. Itu ada yang berat badannya kurang dan ada yang berat badannya berlebihan, dan ada juga yang berat badannya normal. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin manusia itu berbeda-beda ya, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Itu sudah dari bawaan dari lahir itu sudah tahu. Yang keempat ada pendengaran. Pendengaran itu juga berbeda, ada yang pendengarannya normal dan ada yang kurang. Yang berikutnya ada penglihatan. Nah, di sini penglihatan setiap individu itu selalu berbeda-beda. Misalnya ada jam yang di tembok itu, ada yang melihat bahwa jam itu tuh lurus dan ada yang melihat jam itu agak miring. Itu berbeda-beda, itu sesuai penglihatannya masing-masing. Ada juga yang melihat dari segi penampilannya dan ada juga yang melihat dari sifatnya. Itu dia meneliti bahwa anak itu baik, itu dilihat dari sifatnya. Kemudian ada kemampuan bertindak. Kemampuan bertindak setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang dia bertindak secara kekerasan, ada yang juga maunya bertindak secara halus tapi cepat selesai. Itu setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan sosial, yaitu ada yang pertama perbedaan ekonomi. Nah, di sini setiap orang itu ekonominya itu ada yang sulit dan ada yang mampu, itu berbeda. Itu dilihat dari segi ekonominya. Yang kedua ada segi agamanya. Agama di sini kan di Indonesia ini ada berbagai macam agama. Itu jadi setiap individu itu memilih agamanya masing-masing sesuai dari hatinya. Yang ketiga ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga di sini tuh ada yang keluarganya itu ada yang keras kepala, itu ada juga yang keluarganya harmonis. Itu selalu berbeda. Yang terakhir yaitu ada perbedaan suku. Itu nah, di Indonesia ini kan juga banyak berbagai macam suku.
Jadi setiap individu itu memiliki suku yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada perbedaan kepribadian, yaitu ada perbedaan watak. Setiap manusia itu memiliki watak yang berbeda-beda, yaitu ada yang watak itu sifat ya, wataknya baik, dan ada yang wataknya buruk. Kemudian ada perbedaan motif. Perbedaan motif ini yaitu seperti misalnya si A ingin rajin belajar, nah dia harus memotivasi si B itu agar dia lebih rajin belajar. Sedangkan ada juga yang dia lebih senang menyanyi, nah dia harus memotivasi si penyanyi agar dia itu lebih semangat dalam latihan nyanyinya gitu. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Yang berikutnya ada perbedaan minat. Setiap anak itu memiliki minat yang berbeda-beda. Ada yang dia minatnya menyanyi, ada yang minatnya menggambar, ada yang minatnya menulis, membaca, dan lain-lain, itu berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan sikap. Ada yang sikapnya itu ramah, ada yang sikapnya tidak ramah, itu berbeda-beda juga. Kemudian ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Nah, di sini perbedaan kemampuan dasar itu setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya itu dia kurang dalam memahami materi, itu dia agak susah gitu. Ada yang juga yang dia memahami materi itu lebih mudah, itu selalu berbeda-beda. Kemudian ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Nah, di sini juga itu setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mencapai pengetahuan barunya itu lebih mudah, itu ada juga di dalam kelas itu ada yang pandai dan ada yang kurang pandai, itu selalu berbeda. Kemudian ada aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Nah, di sini ada dua program aplikasi keragaman individu dalam pendidikan, yaitu remedial learning, yaitu perbaikan, dan acceleration learning, yaitu percepat. Remedial learning itu pembelajaran remedial, merupakan suatu bentuk usaha untuk memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar yang dihadapi oleh murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran remedial itu dilaksanakan bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika nilainya kurang, dia itu wajib remedial, itu agar membantu nilainya. Kemudian ada cara belajar cepat, itu acceleration learning, itu kemampuan menyerap dan memahami informasi baru dengan cepat dan menguasai informasi itu lebih cepat daripada remedial learning ya. Kemudian ada bab 5 tentang belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir dan melakukan sesuatu. Sedangkan pembelajaran itu pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada yang pertama aspek dukungan dari dalam, dan ada aspek semangat sosial, serta aspek perasaan diri. Aspek dukungan dari dalam itu yaitu ada fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu kekebalan tubuh yang berpengaruh dalam proses belajar. Kesehatan akan sangat mempengaruhi proses belajar seorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya orang tersebut akan mampu dan sanggup dalam mengikuti proses belajar. Jika dia itu kurang sehat, maka dia itu akan lebih susah menangkap materi. Kemudian ada psikologi. Psikologi itu ialah faktor yang mendorong proses belajar atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Kemudian ada aspek semangat sosial, yaitu meliputi keluarga atau orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu aspek perasaan diri, yaitu ada tempat dan waktu.
Kemudian ada teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada teori behaviorisme dari Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Menurut Thorndike, teori belajar itu adalah menjelaskan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan teori belajar menurut Pavlov itu seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif. Stimulus atau respon adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, seperti seekor anjing diberi makan oleh tuannya makanan enak setiap harinya. Setiap tuannya itu mau memberi makanan enak, dia tuh selalu membunyikan lonceng. Jadi anjing itu tuh lebih peka terhadap bunyi lonceng. Jadi setiap tuannya itu membunyikan lonceng, anjing itu tuh langsung datang. Itu yang disebut dengan stimulus dan respon. Kemudian ada teori belajar menurut Skinner. Itu berhubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Kemudian ada teori kognitivisme menurut Gestalt Medan. Teori belajar menurut Gestalt adalah proses aktivitas dari suatu individu itu yang berkenan melalui interaksi lingkungannya. Melalui interaksi tersebut membentuk suatu pemahaman atau wawasan yang disebut dengan insting. Sedangkan teori belajar menurut Medan itu menganggapnya bahwa belajar adalah suatu proses pemecahan masalah. Kemudian ada teori humanisme menurut Maslow dan Rogers. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Teori humanisme menurut Rogers ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Kemudian ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget ini pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Proses mengkonstruksi sebagai dijelaskan Jean Piaget ini adalah yang pertama skemata, kedua asimilasi, dan ketiga akomodasi. Berikutnya bab 6 tentang evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Sifat evaluasi itu ada kuantitatif, yaitu banyak gejala dalam pendidikan yang sifatnya abstrak, dan kualitas, tetapi dalam evaluasi diangkakan. Kemudian ada secara tidak langsung. Dalam mengevaluasi harus menggunakan alat dan melalui prosedur yang sistematis, tidak secara langsung dengan melihat gejala atau ciri yang nampak. Kemudian ada relatif atau mutlak, artinya yaitu hasil penelitian setiap individu akan selalu berubah sesuai dengan dinamikanya. Kemudian ada setiap penilaian mesti terjadi kesalahan. Prinsip-prinsip evaluasi belajar itu ada 9, yaitu yang pertama sahih, yaitu berarti penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat ada terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak berkepentingan.
Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetisi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-9, akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar, yaitu ada teknik tes dan teknik no tes. Teknik tes itu menurut saya tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa itu sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Yang kedua, teknik notes itu sangat penting dalam mengevaluasi pada ranah aktif atau psikomotorik, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik notes, yaitu yang pertama pengamatan, wawancara, kuesioner, dan analisis. Fungsi evaluasi hasil belajar menurut Zainal Arifin itu yang pertama ada fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, menentukan kenaikan kelas dan menentukan kelulusan atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu memahami latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memecahkan kesulitan siswa tersebut. Fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian bab 7 tentang diagnostik kesulitan belajar. Di sini pada umumnya itu kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar, yaitu yang pertama, memberikan pertolongan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sebagai program bantuan yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak yang dianggap mampu memberikan pertolongan. Berikutnya, mengikuti perkembangan peserta didik dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan. Berikutnya, melakukan referral kepada ahli dan berkompeten. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.